Maka Bapak Ibu jangan menitik tekankan penampilan semata-mata. Karena orang yang berakhlak, orang yang beriman tidak diidentifikasikan dari jubahnya, bukan dari imamah pecinya, bukan pula dari janggutnya. Karena mengapa? Kadang-kadang kalau cuman penampilan menipu. Kalau kata orang sekarang kamuflase, dalam bahasa Arabnya talafi. Orang Palembang nyebutnya waluyo. Pacak waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo di sini. Maaf lo kalau ada. Maaf. Kadang-kadang kita tertipu oleh penampilan. Karena ini zaman kamuflase, apa-apa bisa disulap. Makanya ada kata pantun, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Di TikTok filternya jadi glowing mukanya. Begitu ketemu burik taunya. Maka akhlak itu tidak berbasis pada penampilan. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Metro Ibu Ria Hartini bersama Bapak AKBP Yamil. Kebetulan beliau selain suami juga adalah mitra saya di Polda Lampung. Kita suka sering berjumpa dengan Pak AKBP Yamil, terutama terhubung dengan concern ceramah saya di wawasan kebangsaan dan kontra radikalisme terorisme tentunya. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami takzimi, orang tua kita Abah Kiai Haji Marsai, kemudian Bapak Haji Sunaryo, Bapak Ustadz Jailani, Bapak Khairul Amri, Bapak Ustadz Haji Sulaiman atau Kiai Haji Sulaiman, Ketua Takmir Masjid Babul Khair, Bapak Kiai Samsul Hidayat, Bapak Sekretaris Camat, Pak Sekcam yang mana Pak? Ya, hadir juga mewakili Pak Camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ketua lingkungan, ketua-ketua RT yang hadir pada kesempatan kali ini, segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah peringatan Maulid Nabi Masjid Babul Khair. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Udah ngantuk belum? Ini begini nih suka bikin ngantuk ini. Saya doakan Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Muka-muka cicilan itu. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Pak Yamil amin gak ya? Enggak berani. Maksud saya tambah solihah istrinya, amin. Solih dan solihah anak keturunannya, Allahumma amin. Ini momen pengajian Maulid Nabi saya yang kesekian kalinya di bulan Maulid ini, dan ini menjadi sangat istimewa.
karena dihadiri langsung oleh Ketua DPRD. Keren ini, tepuk tangan dulu Bu Ketua. Ini keren ini. Artinya kalau ada kejadian luar biasa, umpama chaos, ingat jangan rumah beliau yang dijarah ya, karena beliau hadir bersama rakyat, hadir bersama masyarakatnya. Jadi tidak ada jarak antara kita dengan beliau. Karena zaman sekarang ini ya kita tahu sendiri dari pemberitaan. Tapi saya ingin berpesan kepada kita semua, aksi adik-adik mahasiswa itu tulus, memang berjuang untuk rakyat. Kendati pun ada penumpang gelap, ada juga pemancing di air keruh. Karena pada kenyataannya yang bakar halte fasilitas publik bukan mahasiswa, yang menjarah rumah Sahroni bukan mahasiswa, yang ngejarah rumah Eko, rumah Napa Urba, rumah Uya, sampai rumah Bu Menteri Sri Mulyani yang baru saja diganti, itu setelah kita identifikasi bukan adik-adik mahasiswa, tapi mereka adalah penumpang gelap, pemancing di air keruh. Dan provokatornya sudah teridentifikasi, cuman gak enak nyebutnya. Pak Yamil tahulah provokatornya ya, tahu bener beliau, cuman tidak mungkin kita sampaikan di forum ini. Cuman yakinlah perjuangan adik-adik mahasiswa itu tulus demi membela kepentingan bapak ibunya, dan jangan sekali-kali membenturkan antara mahasiswa dengan polisi. Polisi juga adalah rakyat juga, ya bayar. Mau nggak punya pilihan. Saya nonton caption di media sosial, ini yang dipilih lagi joget-joget, ini yang milih lagi aksi. Foto paling bawah polisi brimob yang kelelahan ketiduran di jalan. Ini tidak punya pilihan. Polisi-polisi yang jadi ujung tombak itu bukan cuma nggak bisa milih ketika pilek, tapi memang dalam tugas mereka tidak punya pilihan. Tidak dijalankan tugas dipecat, tetapi ketika di lapangan mereka harus berbenturan dengan rakyat. Artinya memang tidak punya pilihan. Selip dikit terjadi kecelakaan, maka mau tidak mau anggota akhirnya dikorbankan. Oleh karena itu mari kita gunakan akal waras kita gunakan hati nurani kita. Mudah-mudahan Indonesia tetap baik-baik saja. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekaligus ini pengalaman luar biasa buat Ibu Ria Hartini sebagai wakil rakyat, betapa penting memang mengakomodir aspirasi rakyat, mendengarkan rakyat dan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Mudah-mudahan Ibu Ria Hartini diberi kesuksesan, kalau bisa jadi wali kota Metro nantinya, amin. Pak Yamil juga karirnya bagus, habis ini kombes, terus bintang 1, habis itu jadi Kapolda, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini tema kita meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk harmoni bangsa. Ad-dinu husnul khuluq. Karena din Islam ini adalah akhlak yang baik. Akhlak itu tidak berbasis penampilan, tapi akhlak itu ketulusan dan perilaku. Maka Bapak Ibu jangan menitik tekankan penampilan semata-mata. Karena orang yang berakhlak, orang yang beriman tidak diidentifikasikan dari jubahnya, bukan dari imamah pecinya, bukan pula dari janggutnya. Karena mengapa? Kadang-kadang kalau cuma penampilan menipu. Kalau kata orang sekarang kamuflase, dalam bahasa Arabnya talafi. Orang Palembang nyebutnya waluyo. Waluyo Palembang, pacak waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo di sini. Maaf lo kalau ada, maaf.
Itu kan waluyo Palembang, nek waluyo Jawi ya bagus. Kadang-kadang kita tertipu oleh penampilan, karena ini zaman kamuflase, apa-apa bisa disulap. Makanya ada kata pantun, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Di TikTok filternya jadi glowing mukanya, begitu ketemu burik taunya. Maka akhlak itu tidak berbasis pada penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian dari penampilan kalian, tidak juga fisik yang tampak dari kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah mengidentifikasi, menilai kalian semua dari ketulusan hati dan perbuatan nyata yang manfaat. Karena kalau cuman penampilan, zaman Nabi ada orang yang penampilannya sangat istimewa, tapi Nabi katakan dia anjing neraka. Contohnya siapa? Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini Bapak Ibu, Dzusimain baina ainai, di antara matanya kapalan, hitam, jidatnya hitam. Halo, halo. Ini hadis, jangan marah sampean Pak. Tapi jangan sampai yang jidatnya hitam jadi salah, enggak juga. Yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1, saking seringnya tahajud, sujudnya 1 jam sekali sujud. Hitam jidatnya, wajar, bagus. Yang kedua, kepentok yang listrik, hitam campur benjol. Yang ketiga, disedot pakai alat bekam, hitam juga. Yang keempat, kalau pengen cepet hitamnya, waktu sujud diurut-urut, cepet banget itu, nggak usah tahajud. Seminggu aja sholat kayak gitu langsung hitam. Dan yang kelima, kepergok sama bininya sedang chatting sama cewek lain, akhirnya diketok sama bininya pakai wajan, hitam jidatnya juga, bekas wajan. Artinya jangan karena itunya. Dzulkhuwaisirah itu kadhul lihyah, janggutnya lebat, tapi bukan janggutnya yang salah. Muqallidut thiyab, mohon maaf, kalau pakai baju ngegantung setengah betis, bahasa kitanya apa? Cingkrang. Maaf, bukan cingkrangnya tapi yang salah. Ini kalau nggak saya ujungin Pak Yamil, kejadian di LP kelas 2A Metro. Saya ceramah di LP kelas 2A, karena ceramahnya nggak tak ujungin, ada satu marah ngamuk sama saya. Ternyata jidatnya hitam, janggutnya tebal, celananya cingkrang. Seakan-akan nuduh dia, akan begitu. Maaf, ini hadis Nabi, bukan kata saya. Maksud saya apa Bapak Ibu? Ada orang yang sepertinya ketoannya, dari zahirnya kayaknya soleh banget, tapi ingat, belum tentu di dalam dirinya. Itulah Dzulkhuwaisirah. Makanya hati-hati, kita ini jadi orang Islam, yang penting jangan merasa paling suci, jangan merasa paling benar sendiri. Fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Saat kita nunjuk orang lain kafir, ingat kafir balik ke kita. Tunjuknya satu ke orang, 4 jari ngarah ke kita. Saat kita nunjuk orang goblok, goblok balik ke kita. Makanya ada cerita ini, ada tukang cukur. Ada tukang cukur di sini? Ada ya. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, mau tahu tidak apaan anak paling goblok di dunia? Lo siapa? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada Pak Bejo di sini? Kalau ada maaf ya, kebetulan sama ceritanya nih.
Lo kok kamu tahu? Kata yang dicukur, kalau Bejo anak paling goblok. Bejo ini Pak sudah saya tes tiap hari, dia belum pintar, masih goblok terus. Emang kayak mana kamu ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Panggil Jo, meriki Jo, sini dulu. Masuk Bejo, betul anak kecil, umur kelas 5 SD. Ada apa Mang, kata Bejo, sama tukang cukur ditawarkan. Di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Kata yang kata tukang cukur ini, nah kan Pak Bejo emang goblok. Ada yang 5.000, dia pilih yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur rambut dia keluar. Sampai di luar ketemu Bejo lagi, muncul rasa penasaran. Jo, di sini dulu kamu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Kira-kira gede 5.000 atau gede 1.000 Om? Kata Bejo, ya gedean yang 5.000. Masa gedean yang 1.000? Kata yang dicukur tadi, lah itu kamu tahu Jo. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kata si Bejo, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur tuh ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Apa kata yang dicukur? Oh, yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Rasa-rasa si tukang cukur nuduh Bejo goblok, padahal saking pinternya si Bejo. Makanya nggak boleh kita ngatakan goblok, kafir, nggak boleh. Karena itu akan balik kepada diri kita. Lebih baik kita mawas diri, jangan merasa paling benar sendiri. Cocok atau cocok? Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita memperingati Maulid. Belakangan ada sahabat-sahabat teman-teman kita mengharamkan Maulid. Makanya kalau ikut Maulid kata dia, kalau diundang gak usah datang, bid'ah, masuk neraka. Nemen amat neraka. Jadi Bapak Ibu masuk neraka semua gitu gara-gara Maulid ini. Nah, kita ingin luruskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ingat, Sahih Al-Bukhari dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi, berkata, lamma mata Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri hal. Ceritanya begini, Abu Lahab sudah mati setahun setelah dikubur si Abu Lahab. Sayyid Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Ini kan kakak adik ini, di mana Abu Lahab ini disiksa, mendapatkan kesengsaraan di dalam kuburnya. Lantas kemudian Abu Lahab berkata, yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Aku sejak dikubur disiksa, mendapatkan kesengsaraan, hanya saja diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Lu apa sebabnya? Gara-gara waktu ponakan kita lahir bimaulidihi, karena maulidnya Muhammad, aku bergembira dan memerdekakan budak Suwaibah. Gara-gara maulid, sedekah maulid, walaupun gak ketang kembang telur ya. Tadi bukan kembang telur, sate. Pak Yamil telat datangnya. Kita makan sate saleh Pak. Cuman makan sate juga beresiko kalau di tempat yang tidak tepat ya. Artinya kalau sedang tidak sehat ya jangan, harus ngukur. Balik lagi Bapak Ibu, sedekah maulid. Gara-gara Abu Lahab sedekah maulid, bergembira bi maulidihi, karena maulidnya Muhammad. Karena gembira itu, karena sedekah itu, Abu Lahab bebas
Atau sederhananya, ringan siksa kubur tiap hari Senin. Subhanallah. Lainnya Abu Lahab ini Pak, udah jelas-jelas mati kafir. Lah kita kan bukan Abu Lahab. Nah kita umatnya Kanjeng Nabi, kalaulah Abu Lahab yang mati kafir saja diringankan siksa kuburnya gara-gara sedekah maulid, apatah lagi kita wong Jaseng, wong Banten. Emang saking kedemen-demennya sama maulid ya. Maka Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Allah tetapkan bebas dari siksa kubur selamanya. Kalau bebas dari siksa kubur, nanti di akhiratnya bebas dari api neraka. Kalau bebas dari api neraka, berarti di akhirat masuk surga. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Ya karena kita cinta dengan Nabi, di akhirat nanti kita bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu nanti di akhirat pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Bapak-bapak, Nabi apa Jupe? Kalau tetanggaan sama Nabi tergaransi masuk surga Pak. Tapi kalau bapak-bapak tetanggaan sama Jupe, Julia Perez almarhumah, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga tinggal katut kita ikut ke surga. Tapi kalau Jupe-nya ke neraka, kita yang gak enak. Jupe-nya masih enak Pak. Waktu dikejar api neraka nyanyi dia, is okay way aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan? Tapi kita doakan Bapak Ibu, almarhumah Jupe masuk surga, amin. Ya saya punya alasan mendoakan dan meyakininya, karena Jupe itu kena penyakit kanker, tidak sembuh sakitnya kecuali dengan kematian. Maka orang yang kena sakit parah, sembuhnya sakitnya dengan ajal, dia mati tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa lah Bapak Ibu ini tiap 40 hari sakit pala lah, atau sebulan sekali pening pala Bapak Ibu. Waduh, nggak ada duit ya Bu ya. Itu mah tiap hari jangan-jangan. Jadi sakit pala tiap hari itu menghapus dosa. Jadi bapak-bapak jangan underestimate sama Jupe. Kita kira dia kayak mana di akhirat, ternyata dia dibangkitkan dalam keadaan tanpa dosa. Wallahu a'lam. Makanya kita nggak bisa merasa sok suci. Harapan kita dengan maulid ini, kita semua dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Itu kan yang dapat syafaat itu yang akhiran Pak. Yang udah akhiran itu, udah mau masuk neraka, maka Allah izinkan Nabi kita memberikan syafaatul uzma. Ya Allah, ini jangan dimasuki dalam neraka ya Allah. Ngapa? Ini umatku ini walaupun jelek-jelek begini ya Allah, senang ikut maulid ini ya Allah. Itu yang akhirat. Kalau yang memang sudah soleh, amaliyahnya memadai, tanpa syafaat pun dia akan masuk ke dalam surga. Makanya saya meyakini betul Bapak Ibu, umat Kanjeng Nabi ini bakal masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena yang di akhir pun akan mendapatkan syafaat nantinya. Nah, yang ingin kita pelajari dari perjalanan akhlak keteladanan kepada Rasulullah SAW, beliau lahir dalam keadaan sujud. Digendong kakeknya ternyata sudah dalam keadaan tersunat. Jadi jangan nanya Pak Yai, dulu waktu Nabi masih kecil yang nyunat mantrinya siapa ya? Ya nggak pakai mantri, wong lahirnya sudah dalam keadaan tersunat. Kemudian Nabi diajak tawaf di Ka'bah, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Umur 5 tahun disibghah hatinya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah mengapa pengen punya anak yang soleh dari kecil, dari dalam perut siapkan, brojol dipersiapkan, ditalkin, diadani, dibiasakan dengan yang baik-baik, kasih nafkah yang halal. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya.
Makanya siapkan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang ini lagi ngetren di kota-kota ini tembakau gorila, sinte. Ngetren Pak kalau di Bandar Lampung. Yang transaksi anak-anak SD loh. Ditanam di tanah, nanti dia WA temennya, ngambilnya di sono. Separah itu generasi kita. Makanya anak-anak itu bagusnya kirim ke pesantren. Kirim ke Jawa sana. Karena jumlah pesantren terbanyak nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Banten, nomor 5 Nanggu Aceh Darussalam, nomor 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Jumlah masjid terbanyak Jawa Barat, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Lampung. Lampung lagi tuh hebat. NU terbesar Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Jawa Barat aja kalah tuh NU-nya sama Lampung. Kirim anak kita ke pondok pesantren. Nggak mau jauh di Jawa, Lampung memadai. Mau pesantren yang mana silahkan. Yang mahal pakai AC 5 juta sebulan ada. Yang 3 juta sebulan ada. Yang 1 juta sebulan ada. Yang 500.000 sebulan ada. Yang gratis ada. Panti asuhan ada. Nggak apa-apa kalau bapak ibu pengen yang gratisan, masukin anak ke pondok, kirim ke panti asuhan. Sebulan 2 bulan anaknya di panti asuhan, bapaknya mati, emaknya nyusul. Ya didoain soalnya. Itu namanya mental care. Apa-apa pengennya gratisan. Selagi mampu jangan yang gratisan, harus berkorban. Anak nggak mau mondok, maunya SD, SMP, SMA. Berhubung Metro adalah kota pelajar, kota pendidikan. Maunya UIN. UIN apa tuh? Juraisiwo ya. Di mana sih UIN itu arahnya? Jadi IAIN. UIN sudah IAIN apa? UM Metro kan misalnya. Silahkan mau kemana bapak ibu, mau dikuliahkan anaknya. Tapi satu pesan, anak kudu tetap ngaji. Antar ke guru ngaji, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustadzah, Abi, Umi, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas nerima. Kalau dia ngelawan, gebuklah pantatnya, kami nggak akan buat LP ke polisi. Pak polisi itu bingung kalau kita ngelapor soalnya. Jangan bikin laporan, yang penting pantat yang digebuk. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya. Iyalah kalau yang geblek-geblek itu nurun emaknya biasanya. Nurun emaknya. Coba, ada saya nonton di TikTok. Ini di TikTok nih Pak, versi kitab TikTok namanya. Emaknya nanya, 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. 1000 tambah 1000, 2000. Lah itu kamu tahu, itu kan duit. Lah ini kan niru emaknya itu. Ibu-ibu mah kalau matematika jongkok, tapi kalau duit gak bisa salah. Gak bisa itu. Ini niru emaknya. Maka kalau anaknya belum mampu, jangan dimarah. Intinya nggak ada orang goblok. Kalau rajin belajar, pintar juga. Sepintar-pintarnya orang kalau nggak pernah belajar, ya goblok juga pada akhirnya. Titip anak ke guru ngaji. Jangan sayang-sayang. Begitu nitipin pertama, Bu, rogoh kantong. Ini DP-nya 5 juta. Ada di Metro. Boro-boro orang mungkin itu mah. Artinya memang bukan tentang berapa nominalnya, tapi berapa kesadaran orang tua agar anaknya ngerti Al-Quran, ngerti agama. Insya Allah. Nabi di usia remaja agar nggak nakal kayak orang-orang Arab Pak, suruh ikut pamannya Abu Thalib kemana-mana nyintil dagang. Karena umur 12 sampai 21 tahun Bapak Ibu, itu usia efek bandwagon. Apa itu? Gampang ikut-ikutan. Coba lihat yang geng motor umur 12 sampai 21 tahun. Yang tawuran 12 sampai 21 tahun. Efek bandwagon, bandwagon efek namanya. Coba yang ngejarah rumah Sahroni
Sampai ngambil jam yang harga 11 miliar. Remaja itu, Pak. Bahaya, makanya anak-anak remaja itu sangat bahaya. Makanya Nabi dulu agar gak kejebak di masyarakat Mekah jahiliyah, kemana-mana saja ikut pamannya. Nah ini kan ilmu buat kita, pembelajaran. Usia 25 tahun Nabi kita menikah. Makanya kalau pakai rumus usia menikah Nabi, menikah paling cepat umur 21. Jangan ada pernikahan dini. Kalau kata ibu-ibu PKK buat mencegah stunting katanya. Menikah paling tepat umur 25, menikah paling telat umur 28. Maka benar kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ini guyon nggak, beneran nggak? Yang belum dapat jodoh jangan khawatir. Kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun ini mungkin kapan-kapan. Ya nggak apa-apa dong. Itu semua kita cuma ngejalanin takdir. Ya Pak ya. Cuman pelajaran yang saya dapatkan dari pernikahan Nabi yang pertama ini, Bapak Ibu, Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Saya ulangi, Nabi menikahi Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Waktu itu sudah janda umur 40 tahun. Kita punya anak bujang usia selawek sarjana lagi, Pak. Minta izin mau nikah sama janda jahe. Umur 40 ngasa golok bapaknya, nggak pulang pas sunatan. Lah Nabi Bapak Ibu nikah sama janda umur 40 tahun, diajak ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah, keren nih Pak. Keren, Nabi janji. Makanya Pak Yamil boleh janji sama Bu Ria hari ini. Harus janji Pak Yamil. Oh, namanya polisi gagah, Pak AKBP, ntar lagi kombes, banyak yang demen tahu. Kan begitu. Harus janji, itu sunnah Nabi loh. Saya berjanji tidak akan menikah lagi selama engkau masih hidup. Ini ilmu buat bapak-bapak. Berarti bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya, bini gua nggak mati-mati Pak Ustaz. Asal jangan diracun Pak, itu pembunuhan berencana itu namanya. Itu Nabi. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah wafat meninggal dunia, Nabi menduda 3 tahun. Nah, kalau kita nggak sanggup Pak, ada kakek-kakek di kampung saya di Batu Raja, nenek si istri meninggal, si nenek sama anak cucung, kakek diurus karena demam sakit. Belum nyampe 40 hari dikubur si nenek, si kakek sudah menggigil. Sama anak ditawari bak nak pecel, tehayang, cenah nggak mau. Bak nak bakso, nggak mau. Bak nak sate, nggak mau. Bak nak kawin lagi, saking aunya nggak sanggup. Nabi 3 tahun loh menduda. Sempat Nabi kan buat ke Aisyah, tapi Aisyah kan masih anak-anak, dibawa dikembalikan ke bapaknya dulu. Maka istri kedua Nabi namanya Saudah, orang Jaseng. Kan Saudah orang Jaseng Pak. Yang namanya Saudah pasti Jaseng, pasti Jaseng. Saudah itu kan Jaseng ya Bu ya. Mak Saudah cenah. Saudah ini waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya tadi yang ngaji Pak Yai Sulaiman, kalau mau kawin lagi cari yang umur 60 lah. Itu sunnah Nabi soalnya. Ibarat mobil mogok itu sudah udah mau copot semua underdealnya. Makanya orang kawin lagi ngomong sunnah Nabi, entar dulu. Kita nggak sanggup ngikutin sunnah Nabi beneran. Dan Nabi itu bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran iman itu di akhlak. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan ukuran akhlak itu laki-laki terpilih adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo.
Sekarang kita jujur-jujuran, Bu. Bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Hebat ibu, pinter menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat ya Bu ya, tapi nggak enak lah buka aib. Kalau saya ramah sama bapak ibu wajar, Pak, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak akan diundang lagi. Bener nggak kira-kira? Bu Dewan ramah wajar, legislatif. Anggota Dewan nggak ramah, males nyoblos lagi. Iya kan? Pedagang ramah wajar. Kalau pedagang nggak ramah, nggak mau beli orang. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri, itu yang luar biasa. Mama, sini dulu mama. Ibu-ibu jangan kalah, Bu, nyaut. Ada apa papa? Duduk mama. Nah, sekali-kali Pak rogoh kantong kanan, ambil duit 15 juta, banting di meja, jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja untuk mama. Beli beras, bayar token, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup mama? Ya cukup papa. Malah lebih ada sisanya. Ya kalau turah ada sisa, simpen sama mama. Alhamdulillah. Istri ngekep duit 15 juta mau nyimpen ke kamar. Nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri, Pak, ambil lagi 15 juta, banting lagi. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Berangkat ke mall mama, jangan pulang kalau nggak habis nih duit. 15 juta uang belanja Bu, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi nganti jedut langit lah Bu. Cuman begini Pak, saya ini tahu lah ibu-ibu ini sama, apapun suaminya, berapapun penghasilannya, istri nerima apa adanya ya Pak ya. Cuman ibu-ibu ini Pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang Bu? Yang mana orangnya? Kalau ya, akhlak yang terbaik buat istri ini bukan sekedar tentang berapa yang kita kasih. Linisaihim khuluqa, jadilah suami yang terbaik untuk istri. Bapak-bapak ini kadang ramah betul sama cewek di Facebook, ramah sama bini tetangga. Saya cuma mau ngasih peringatan sama bapak-bapak, Bu. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang, kita jangan macam-macam, pendek umurnya. Akhlak Nabi. Baik, yang berikutnya, umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul, karena itu usia matang pertama. Matang pertama itu 40 sampai 50. Matang kedua itu umur 50 sampai 60. Itu usia matang Bapak Ibu. Di usia matang pertama beliau diangkat menjadi Rasul. Satu hal yang perlu saya ingatkan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kalian. Hadan nafyu aman fi jami'il ahwal. Dalam tafsir As-Sa'di kalimatnya begitu Bapak Ibu. Apa maksudnya? Sejak turunnya ayat ini, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak boleh lagi menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi. Baik memang nasabnya sambung, apatah lagi cuman ngaku-ngaku, apatah lagi cuman anak angkat seperti Zaid bin Harithah. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan tidak boleh lagi.
Sejak ayat ini turun menggunakan predikat kebapaan buat Nabi. Makanya Fatimah, Sayyidah Fatimah tidak pernah mengatakan bapak saya bersabda, enggak pernah. Enggak pernah. Hasan Husain tidak pernah mengatakan njit saya bersabda, enggak ada. Mbah saya bersabda, enggak ada. Fatimah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hasan Husain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aisyah tidak pernah mengatakan suamiku telah bersabda, enggak pernah. Apalagi lebay, suamiku tercinta yang bernama Muhammad telah bersabda, enggak pernah. Enggak pernah. Tapi Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul bersabda. Enggak boleh menggunakan predikat nasab. Apalagi menggunakan predikat nasab itu untuk alat arogansi, kesombongan. Pan ada ya Pak, orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, merasa kastanya lebih istimewa dari semua orang Islam. Bayangkan, di zaman sudah semodern ini, di zaman yang egaliter seperti sekarang ini, kok ada orang yang mengatakan karena aneh keturunan Nabi, dalam darah aneh mengalir darah Nabi, maka aneh lebih mulia daripada ente semua. Mapas. Padahal dalam peristiwa Futuh Mekah Nabi mendeklar. Ceritanya begini. Dalam peristiwa Futuh Mekah, halo, ini ngajinya nyerempet serius dikit, tidak apa-apa ya. Dikit aja, kalau banyak seriusnya takut ngantuk. Jadi dalam peristiwa Futuh Mekah kan 10.000 pasukan Nabi dengan pedang yang tidak terhunus. Karena Nabi agak terlambat masuk ke area tawaf Masjidil Haram, maka sudah berjejal manusia, unta Nabi nggak bisa masuk ke dalam. Maka oleh beliau ditambatkan untanya, Nabi jalan kaki. Sahabat itu malunya bukan main. Umpama ini sudah penuh orang, presiden jalan kaki Pak, nggak, mobil presiden nggak bisa masuk ke lokasi. Maka tiba-tiba Bapak Ibu, orang merasa nggak enak sama kanjeng Nabi. Maaf Nabi, engkau harus berjalan masuk ke area tawaf. Lantas Nabi bersabda di depan Ka'bah, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kesombongan jahiliyah yang mereka itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan nasab. Mulai hari ini kata Nabi, tidak boleh ada lagi pengkastaan manusia berdasarkan nasab. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang non-Arab, orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada kelebihan orang non-Arab dengan orang Arab. Wala li ahmar ala aswada. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah, kulitnya putih dengan yang kulitnya hitam. Wala li aswada ala ahmar. Begitupun sebaliknya, illa bitaqwa, kecuali cuman ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Halo. Enggak boleh lagi Bapak Ibu kita mengklasifikasi manusia berdasarkan kasta nasab, enggak boleh lagi. Lah muncul pertanyaan, mengapa zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Halo. Tak kasih tahu alasannya. Ini alamat akan segera muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi itu munculnya di mana lahirnya? Madinah. Imam Mahdi bukan di Metro ya Pak, apalagi di Indonesia, apalagi namanya Suparman. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Imam Mahdi ini kata Nabi, namanya adalah namaku, nama bapaknya adalah nama bapakku. Berarti nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu keturunan kami kata Rasulullah. Min waladi Fatimah, anak keturunannya Fatimah. Dia lahir di Madinah,
besar di Madinah dan dibaiat nanti di Ka'bah Baitullah. Namun sebelum Imam Mahdi muncul nanti akan didahului dengan fitnah. Nama fitnahnya apa? Fitnah ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Tsumma fitnatus sarra. Lalu muncul fitnah di zaman ketenangan dan kemerdekaan. Kalian sedang tenang, kalian sedang merdeka, kalian sedang membangun, kata Nabi. Muncul fitnah dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Lah sekarang di Indonesia kita ngelihat ada orang yang mengatakan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Halo. Orang yang begini Bapak Ibu yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini ternyata cucu palsu. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku, kata Nabi, padahal dia bukan anak keturunanku. Hasil penelitian Kiai Banten terkemuka, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan, ditulis karyanya pakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Syekh Nawawi muda, masih keturunan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan. Jadi beliau meneliti ternyata klan yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia ini mereka bukan anak cucu Nabi berdasarkan 3 hujah. Pertama, berdasarkan ilmu nasab. Mereka sama sekali tidak tercatat menurut urutan kitab nasab. 1. Yang kedua, berdasarkan ilmu sejarah mereka sama sekali tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Dan yang ketiga, begitu tes DNA mereka haplogrupnya G bukan J. Keturunan Nabi harus J1. Keturunan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus J1. Nah, mereka G. Jangankan ngaku-ngaku keturunan Nabi, ini orang Arab saja bukan. Hati-hati kalau di metro datang orang yang ngaku-ngaku dirinya anak cucu Nabi, dia bukan. Karena itu tidak bisa dilakukan dengan pengakuan. Justru anak cucu Nabi itu bukan di Indonesia, tapi di Madinah, Bapak Ibu. Hati-hati, nanti akan muncul Imam Mahdi palsu. Ada yang di Indonesia ini aneh, ngaku Nabi palsu banyak, ngaku Imam Mahdi palsu banyak, ngaku malaikat Jibril ada, yang ngaku Al-Masih Nabi Isa Ahmad Musodik ada. Nah sekarang yang ngaku cucu Nabi banyak malahan. Hati-hati Bapak Ibu dengan itu semua. Halo. Oke, dikit lagi, umur 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah, umur 63 tahun beliau wafat meninggal dunia. Kita langsung ke wafatnya. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Bapak Ibu lahirnya Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya juga Senin di bulan Rabiul Awal. Makanya karena Nabi diwafatkan di hari kelahiran, maka kita umatnya Nabi juga rata-rata akan dimatikan di hari kelahiran. Bapak Ibu ada yang lahirnya hari Rabu? Siap-siap besok Rabu soalnya. Jangan-jangan besok matinya lah. Kalau nggak malam ini, siap-siap. Walaupun nggak semua, tapi rata-rata. Singkat cerita, Israel datang. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku akan pulang lagi. Subhanallah. Kalau saya ditanya begitu, kata saya, pulang sono lu ya, jangan datang lagi sini. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Turun Jibril. Singkat cerita, ini kalau kita bahas semua kepanjangan Bapak Ibu. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol. Kalau begitu kata Nabi Israel, sekarang cabut nyawa saya. Cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Nah makanya ini ilmu Bapak Ibu. Kalau telapak kaki sudah melengkung, Mbak, melengkung begini nih, itu paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Jangan sudah melengkung ya Bu ya. Orang yang sudah mau mati itu Bapak Ibu, tulang belakangnya itu lepek.
Kalau terlentang di lantai itu rata sama lantai, nggak bisa nyelip telapak tangan kita. Duduk aja mesti cari senderan, miring lagi nyendernya itu. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Oh ngantuk ya. Tarik nyawa Nabi sampai ke pinggang, sampai ke udel, sampai ke dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berpesan, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak lihat subuhnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan 4 jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan Bu jam 10 salat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan, hoplosan billahi ta'ala, hancur sholatnya. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown, smackdown malaikat Israel. Tarik nyawa Nabi sampailah di kerongkongan, terucap lagi kalimat ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Jaga kaum wanita, hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita. Mengapa banyak wanita masuk neraka? Karena melawan suami. Bu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, saya kasih tahu. Ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala, gratis masuk nerakanya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis, jijai bajai, najung teralalah. Apa kata anak muda zaman sekarang? Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Jangan sampai sedemikian rupa. Tapi ingat ibu-ibu, mudah-mudahan bakti ibu kepada suami Allah ganti dengan surganya, amin. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas paling akhir, ditempel telinganya Imam Ali karramallahu wajhah, terdengar kalimat as-sholat, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriyah. Lalu dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ilmu buat kita, seandainya suami meninggal ya Bu, kuburkan saja di kamar ibu masing-masing. Enak aja. Udah hidup gua ditongkrongin, udah hidup gua disusahin, mati ditongkrongin, kata ibu-ibu. Ibu-ibu langsung berpantun, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan berang, lakiku mati meninggalkan banyak utang. Langsung berpantun ibu-ibu. Artinya Bapak Ibu, sejak saat itu ingat, yang wafat adalah Muhammadnya secara jasmani, tapi beliau tetap mendapatkan kemuliaan. Itulah mengapa Senin wafat, dimakamkannya pada malam Rabu, karena memang jasad Nabi tidak akan pernah rusak. Berbeda dengan jasad kita, dijaga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat bergiliran menyolatkannya baru selesai pada malam Rabu. Itulah mengapa makam Nabi dikijing, karena Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri. Itulah keluarlah hukum istimbatnya. Kita boleh ngijing kuburan kalau keluarga kita dimakamkan di tanah kita sendiri. Kalau di tanah wakaf harus minta izin sama nadirnya. Dan apalagi numpang di tanah orang, jangan sekali-kali ngijing, haram hukumnya. Kita ngijing kuburan yang bukan tanah kita, karena kita tidak pernah membeli tanah tersebut. Itulah mengapa kalau kita ziarah makam Nabi, kita ngintip dari lubangnya itu, makam Nabi pun diijing, Mbak, karena Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri.
Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya tutup pakai pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi.